Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan nikmat iman Islam. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit ceramah tentang pentingnya berpikir sebelum berbicara atau menjaga lisan. Dan ini sangat penting karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering berbicara tanpa memikirkan dampaknya. Padahal lisan bisa menjadi sumber kebaikan atau sumber keburukan. Apalagi di zaman sekarang banyak sekali masalah yang muncul hanya karena ucapan. Mulai dari pertengkaran kecil, salah paham, hingga putusnya hubungan persaudaraan. Semua itu seringkali berawal dari kata-kata yang tidak terpikir terlebih dahulu. Sebelum lanjut, saya akan jelaskan secara singkat mengenai lisan. Jadi, lisan itu dalam bahasa artinya lidah. Namun secara makna yang lebih luas, lisan adalah segala ucapan yang keluar dari seseorang. Dalam Islam, lisan adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dengan baik. Lisan bisa digunakan untuk kebaikan seperti berzikir, menasihati, atau membaca Al-Quran, dan berkata kepada sesama. Namun sebaliknya, lisan juga menjadi sumber keburukan jika digunakan untuk berkata dusta, memfitnah, atau menyakiti orang lain. Karena itu kita harus berhati-hati dan berpikir sebelum berbicara. Alasan mengapa kita harus menjaga lisan, yang pertama itu karena ucapan bisa menyakiti hati orang lain. Terkadang satu perkataan yang kita anggap biasa bisa menyakiti hati orang lain atau bisa membuka sedih orang lain. Misalnya saat kita marah, kita mengucapkan kata-kata kasar kepada teman atau keluarga. Setelah emosi kita reda, baru kita sadar bahwa perkataan kita itu melukai hati orang lain. Kedua, bisa menentukan hubungan kita dengan orang lain. Banyak pertemanan yang rusak dan persaudaraan yang putus hanya karena ucapan yang tidak dijaga. Contohnya, ketika kita bercanda berlebihan sampai menghina fisik atau kekurangan teman, walaupun dia bercanda, itu bisa membuat orang lain tersinggung. Ketiga, setiap ucapan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Tidak ada satu kata pun luput dari catatan malaikat, baik ucapan baik ataupun buruk. Semua yang diperlihatkan kembali akhir. Adapun manfaat kita menjaga lisan adalah membuat hati kita lebih tenang. Misalnya ketika ada masalah dan kita memilih diam daripada marah-marah, misalnya masalah bisa lebih cepat terselesaikan. Menjaga lisan membuat hubungan dengan orang lain menjadi lebih baik. Contohnya dengan berkata sopan kepada orang tua, guru, dan teman, hubungan kita akan lebih harmonis dan penuh rasa hormat. Tiga, menjaga lisan dapat mendatangkan pahala dari Allah, karena setiap ucapan baik seperti berzikir, memberi nasihat, dan mengucapkan salam adalah bentuk ibadah. Keempat, menjaga lisan dapat meningkatkan kehormatan diri. Seseorang yang pandai menjaga perkataannya akan lebih dihormati dan dipercaya oleh orang lain. Oleh karena itu, menjaga lisan bukan hanya membawa kebaikan di dunia, tetapi juga menjadi jalan keselamatan di akhirat. Akibat jika tidak menjaga lisan, dalam Islam setiap ucapan yang keluar dari lisan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jika lisan digunakan untuk keburukan atau seperti berbohong, memfitnah, menggunjing, atau menyakiti orang lain, maka hal yang bisa menjadi dosa yang berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Hadis ini mengingatkan kita bahwa ucapan yang buruk bisa dapat membawa seseorang kepada azab Allah. Contohnya, seorang menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya atau berita yang membuat orang lain malu atau dirugikan. Jika ternyata berita itu salah, maka dosa yang ditanggung akan dibawa sampai akhirat. Selain itu, jika menyakiti hati orang lain lewat ucapan, maka di akhirat nanti bisa diminta pertanggungjawaban, bahkan pahala kita bisa diberikan kepada orang yang pernah kita zalimi. Di zaman sekarang, menjaga lisan bukan hanya sekedar bicara langsung, tetapi juga apa yang kita tulis di media sosial, seperti berkomentar kasar, hinaan, atau menyebarkan berita yang belum tentu benar, jika termasuk hal yang harus dijaga. Sebagai penutup, hadirin yang dirahmati Allah, dari penjelasan tadi kita belajar bahwa lisan adalah amanah yang harus dijaga. Apa yang kita ucapkan bisa membawa pahala, tetapi juga bisa membawa dosa. Maka sebelum berbicara, pikirlah terlebih dahulu apakah ucapan kita baik, benar,
dan bermanfaat. Jika tidak, maka diam adalah pilihan yang lebih baik. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mampu menjaga lisan, berkata baik, dan menjauhi perkataan yang buruk. Cukup sekian saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.